Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fassal khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala fi hadhihi al-munasabatil qaimah nuwasilu darsana an-nahwi min kitab At-Tuffahatu fin Nahwi li muallifihi Abi Ja'far An-Nahhas An-Nahwi rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an nadkhul baban jadidan wa huwa babul iqra'i wat tahdir. Kita masuk bab baru, pembahasan tentang al-iqra' wat tahdir. Pembahasan ini mungkin bagi sebagian dari antum baru pertama kali dengar ya. Pembahasan ini memang jarang dibahas dalam kitab-kitab yang lain, namun ini adalah pembahasan yang penting untuk kita ketahui. Pembahasan ini kalau dalam kitab-kitab yang lain itu dibahas di belakang-belakang gitu. Ya, enggak di awal-awal gitu. Baik. Jadi di sini penulis sekarang akan memberikan kita gambaran secara umum ya, apa itu al-iqra' wat tahdzir. Jadi secara umum saja. Ya, tujuannya adalah untuk membangun pondasi. Ya, sehingga kedepannya ketika kita membaca kitab-kitab yang lain dan kita temukan babul iqra' wat tahdzir, jadinya kita paham. Ya, setidaknya kita sudah memiliki gambaran kasarnya seperti apa. Baik. Jadi babu al-iqra'. Al-iqra' itu merupakan masdar dari kata aghra yugri. Aghra yugri. Aghra yugri itu artinya membujuk atau mengajak. Maka babul iqra' artinya bab bagaimana kita mengajak orang. Wat tahdzir ya. Sebaliknya, kalau tahdzir itu masdar dari kata hadzara yuhadziru. Hadzara yuhadziru artinya mentahdzir ya. Tahdzir bahasa Indonesia sudah ma'ruf gitu ya. Tahdzir artinya melarang atau mewanti-wanti. Jangan lakukan ini. Ya, hati-hati, jangan sampai kamu melakukan ini. Nah, itu namanya tahdzir. Ya. Baik. Contohnya misalkan pembahasan al-iqra' wat tahdzir ini, misalkan kalau dalam hadis Nabi ya, ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati. Ya, apa arti alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Ya, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nah, ini iqra' apa tahdzir namanya seperti ini? Iqra', karena iqra' itu artinya ajakan. Jadi ajakan dari Nabi untuk kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Itu namanya al-iqra'. Ya, kalimat alaikum ya, itu iqra' namanya. Ya. Kemudian di hadis yang sama Nabi SAW mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Apa arti iyyakum wa muhdatsatil umur? Ya, hati-hatilah dari perkara-perkara baru, karena perkara-perkara baru itu adalah bid'ah. Nah, di situ Nabi mengatakan hati-hati dari perkara baru. Itu namanya tahdzir. Paham ya? Jadi ketika kita ngajak orang itu iqra'. Ketika kita melarang orang itu tahdzir. Nah, berarti ini iqra' ini lawan katanya adalah tahdzir. Baik, ada gambaran insyaallah ya. Baik, sekarang kita mulai. Idza aghraita bi syai'in wa hadzarta anhu fansib. Idza aghraita, kalau engkau membujuk bi syai'in dengan sesuatu. Ya, membujuk orang untuk melakukan sesuatu. Wa hadzarta anhu, atau sebaliknya antum melarang orang dari sesuatu. Fansib, maka nasobkanlah ya, maka nasobkanlah.
Wal arabu la tugri illa bi thalathati ahrufin. Nah, perhatikan tadi di situ dikatakan fansib, ya. Fansib artinya nasabkan. Berarti ini termasuk pembahasan mansubat. Paham ya? Berarti al-igra wa tahdir ini masih dalam bab al-mansubat. Ya, sebelumnya kita sudah ambil bab apa? Sebelumnya kemarin bab az-zuruf. Pembahasan zorob kemarin. Zorob kita hukumnya apa kemarin, mansub juga. Sebelumnya bab apa? Al-hal. Hal juga mansub. Sebelumnya apa? Al-badal. Ya, al-badal juga ya, dia kadang mansub, kadang ya marfu, kadang majrur. Baik. Jadi berarti pembahasan tentang al-igra wa tahdir ini masih dalam lingkup pembahasan al-mansubat. Ya, isim-isim yang jika berada dalam posisi ini maka dia harus dihukumi mansub. Baik. Jadi iqra dan tahdir ini ikhwah, kenapa dia dalam kitab-kitab diletakkan di pembahasan belakang? Ya, jarang kita temukan di kitab. Kalau di kitab-kitab kan biasanya mansubat itu dibahasnya maf'ul bih, ya kan? Tamyiz, al. Tapi nggak pernah kita dengar al-iqra wa tahdir ini. Kenapa? Karena al-iqra wa tahdir ini namanya uslub. Apa itu uslub? Susunan kalimat, uslub. Kalau anak katakan pergilah, itu namanya uslub perintah. Paham? Ya. Ya, kalau anak katakan kaifa haluk, ini namanya uslub bertanya, istifham. Paham mana uslub ya? Nah, kalau anak katakan alaikum bisunnati, itu namanya uslubul igra. Kalau anak katakan iya wa muhdatsatil umur, itu namanya uslub tahdzir. Ya. Jadi kalau kita bahas uslub itu ikhwah, kita tidak membahas satu kata, kita membahas rangkaian kata. Itulah kenapa dia nggak dimasukkan di pembahasan di kitab-kitab. Ya, karena dia nanti bahas pembahasan uslub itu di belakang. Ya, coba sekarang kita mulai dari dasar sekali. Cara berpikir mempelajari bahasa Arab itu begini. Ya, atau pola susunan kitab-kitab bahasa Arab itu begini. Jadi awal-awal kita membaca kitab-kitab nahwu atau sorof, itu yang kita bahas adalah penyusun kalimat yang paling kecil, yaitu kata. Ya kan? Muhammad, Zaid, ya Fatimah, ya masjidun, qalamun, kitabun, itu kata. Jadi kita pelajari partikel terkecilnya dulu, penyusun terkecilnya. Barulah kemudian kita pelajari jumlah. Paham jumlah? Yang kalimat yang panjang, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kita bahas itu mubtada dan khobar, fi'il dan fa'il. Ya. Setelah selesai semua itu, ya, tuntas pembahasan tentang kata-kata tersebut, barulah kita masuk ke uslub. Jadi uslub itu tidak hanya melihat satu kata, tapi satu kalimat dilihatnya. Muhammad pergi ke pasar. Itu dilihatnya satu kesatuan. Ngerti ya? Muhammad pergi ke pasar itu dihitungnya sebagai satu kesatuan. Maka kalau kita bagi kitab-kitab nahwu itu jadi dua, ya, maka kita katakan bagian pertama itu membahas kata, bagian kedua itu membahas rangkaian kata. Paham bedanya? Nah, berarti mana yang lebih mudah? Kata atau rangkaian kata? Ya, mana yang lebih mudah? Kata, karena dia kan jelas satu-satu dibahasnya ya, satu-satu. Tapi ini ya, kalau rangkaian kata kan berarti ada banyak kata dan kita harus memahaminya secara umum, itu menentukan uslubnya. Baik, maka nanti ada banyak uslub-uslub, ada nanti uslub ta'ajub dan sebagainya. Ya, kitab-kitab nahwu yang disusun pertama kali di zamannya Ali bin Abi Thalib, disusun oleh Abul Aswad Ad-Du'ali itu, pembahasan pertamanya justru adalah uslub. Gitu, makanya kitab-kitab ulama-ulama zaman dulu itu relatif lebih sulit dibandingkan dengan kitab-kitab nahwu zaman sekarang atau yang dekat dengan zaman kita. Mulai dari Ibnu Ajurum menulis Jurumiyah itu, ya dari situ ilmu nahwu itu sudah mudah. Ya, karena ulama mengikuti metode penulisannya Ibnu Ajurum. Ya, jadi lebih mudah gitu. Ya. Tapi sebelumnya di awal-awal dulu, ya orang-orang nggak terlalu butuh sama ilmu nahwu. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab masih kuat, belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Meskipun tercampur, tapi tidak separah sekarang. Gitu. Di zaman dulu bahasa Arab masih murni, masih kuat, sehingga ya pembahasan-pembahasan itu walaupun pelajaran pertamanya adalah pelajaran yang sulit tidak masalah.
Gitu. Nah, jadi kitab-kitab zaman dulu tuh sulit-sulit bagian awal. Baik, itu ya. Jadi igro dan takdir ini adalah bagian dari uslub. Baik. Wal Arabu, dan orang Arab itu la tugri, dia tidak akan membujuk illa tati ahrufin, kecuali dengan tiga huruf saja. Wahya alaika indaka, ya, indaka wadunaka. Ya, tiga kata inilah yang biasanya orang Arab gunakan untuk membuat uslub igro tadi. Alaika, berarti boleh dirubah menjadi alaikum ya. Alaika, alaikum, alaiki, alaikunna, boleh bebas tergantung kebutuhan. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian indaka, dunaka, sama maknanya. Taqulu min dzalik, contohnya misalkan antum katakan ya indaka zaidan. Nah, lihat kata zaidan di situ mansub ya. Apa yang menyebabkan dia mansub di situ? Karena dia sebagai mugro namanya. Ya. Ini namanya al ya, mugro bihi. Ya, al mugro bihi. Tulis di bawahnya ya. Di bawah kata zaidan itu antum tulis itu namanya mugrobihin. Mugrobihi itu adalah sesuatu yang kita anjurkan orang atau kita ajak orang untuk melakukannya. Itu namanya mugrobihi. Baik. Jadi alaika, indaka, dan dunaka. Contohnya tadi indaka zaidan. Ya, zaidan itu i'rabnya mugrobihi, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik. Ya, jadi nasabata zaidan. Ya, kenapa zaid di situ mansub? Ya, mansub bil igro namanya. Ya, kan ada nanti mansub li annahu maf'ulun bih, ya kan? Ada mansub li annahu tamyiz, li annahu hal. Nah, kalau ini namanya mansub li annahu mugrobihi. Ya. Wa makna al igro, mana dari igro itu sendiri kalau kita takdirkan dari kalimat indaka zaidan tadi adalah ilzam zaidan nanti. Ilzam zaidan. Apa itu ilzam? Tetapilah. Tahu tetapilah? Menetap. Dari kata menetap. Menetaplah bersama Zaid. Itu maksud. Nah, jadi indaka zaidan artinya hendaknya kamu terus bersama Zaid. Oke? Baik. Ya. Wakhud zaidan, atau ya, ambillah Zaid. Maksudnya jadikan Zaid berada di sisimu. Ya. Contoh yang lain misalkan indaka amron dunaka muhammadan ay khudh muhammadan. Baik. Misalkan kita sekarang sedang belajar, ya. Ya normalnya kita bawa buku, bawa pulpen, gitu kan? Tapi Ahmad tidak bawa pulpen, sehingga dia kesulitan untuk mencatat pelajaran. Maka kita katakan kepada Ahmad, ya Ahmad, indaka qalaman. Indaka qalaman. Ya, paham ini maksudnya? Apa arti indaka qalaman? Wahai Ahmad, ya, ya, hendaknya engkau bersama dengan pulpen. Bersama dengan pulpen itu maksudnya membawa pulpen, ya, tidak melepasnya. Wadihna? Berarti kalau kita ingin orang itu jujur, ya, maka kita katakan apa? Indaka sidqon. Ya. Kalau kita ingin orang itu amanah, maka kita katakan indaka amanatan, dan seterusnya. Baik. Wa taqulu fit tahdir. Kalau tahdir itu sendiri ada banyak uslubnya. Nggak harus pakai huruf-huruf yang tiga tadi. Kalau huruf-huruf yang tiga itu igro ya. Ya. Kalau ini tahdir, ya. Tahdir itu dia dengan langsung memansubkan sesuatu, ya.
Misalkan kita katakan Allah, Allah, ya. Allah, Allah. Ya, artinya apa? Ihzar Allah, Allah. Artinya takutlah kepada Allah. Paham ini maksudnya ya? Baik. Misalkan kita lihat Ahmad malas-malasan, maka kita ingin dia agar bersungguh-sungguh. Nah, kita katakan apa? Al-ijtihada, al-ijtihada ya Ahmad. Paham maksudnya? Al-ijtihada, al-ijtihada. Atau misalkan ya, sudah masuk waktu sholat subuh tapi masih banyak santri yang tidur. Maka kita katakan as-sholata, as-sholata. Paham maksudnya? Apa artinya? Ya, sholat, sholat tapi. Gitu ya. Kalau kita mengatakan ijtihadan, ijtihadan, ya arti maksudnya ijtahid. Paham ya? Jadi ada makna perintah di situ. Karena tahzir itu kan ya ada anjuran yang sifatnya keras di situ. Anjuran untuk melakukan itu perintah, anjuran untuk meninggalkan itu larangan. Kedua-duanya itu masuk dalam bab at-tahdzir. Baik. Ya. Misalkan antum sedang di hutan bersama teman antum, ya. Kemudian antum melihat dari kejauhan ada seekor singa mengendap-endap akan menyerang teman antum. Teman antum ini gak sadar dengan adanya singa tersebut, maka antum katakan al-asada, al-asada. Artinya ihzar al-asad, hati-hati ada singa. Apa maksudnya? Jadi tahzir itu dia tugasnya atau fungsinya untuk mewanti-wanti orang ya agar bersikap hati-hati terhadap sesuatu. Baik. Contoh yang lain misalkan iyyaka al-fitnata. Iyyaka al-fitnata. Nah, kenapa al-fitnata mansub di situ? Ya karena dia sebagai ya muhadzar minhu namanya. Ya, muhadzar minhu. Muhadzarun minhu. Baik. Muhadzar minhu itu adalah sesuatu yang kita tahzir orang darinya. Ya, bisa kita dengan cara mengulang-ulangnya, ya, atau dengan menambahkan kata iyyaka tadi. Baik. Jadi tahzir itu bentuknya ya bisa dengan iyyaka, ya bisa juga langsung menyebutkan apa. Iyyaka, ya misalkan asyirik. Ya, kita melarang orang dari berbuat syirik, maka kita katakan iyyaka asyirka. Iyyaka asyirka. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama tadi apa? Asyirka, asyirka. Paham ini? Jadi kita masukkan langsung asyirka, asyirka. Jadi dan antum katakan, ya akhi, asyirka, asyirka gimana antum tiba-tiba fathah? Normalnya mubtada itu kan harus dhammah atau marfu kan? Ini tiba-tiba antum mansub gimana? Nah, maka kita katakan ini namanya uslub tahdzir. Uslub tahdzir itu termasuk mansubat, maka dia boleh bahkan wajib hukumnya dia dimansubkan. Jadi iyyaka asyirka. Ya, itu cara yang pertama. Jadi ya khusus untuk tahdzir ini ada 3 uslubnya. Yang pertama adalah katakan iyyaka asyirka. Iyyaka asyirka. Cara yang kedua iyyaka wasyirka. Nah, kemudian uslub yang ketiga iyyaka minasyirk. Nah, ini 3 cara ya kita untuk mentahdzir. Ya, 3 metode ya. Jadi bisa antum mengatakan iyyaka syirka langsung, maka kalau boleh tambahkan huruf jar juga. Paham ya? Nanti romnya ini alinosfin. Ya, ini alinosfin. Tadi kan mansub ini kasroh kan? Kenapa kasroh? Karena ada huruf ya, maka ini kedua-duanya di mahal nasbin apa namanya tadi? Muhadzar min. Paham ya? Apa itu muhadzar minhu? Yaitu sesuatu yang kita larang orang darinya. Apa di sini? Kesyirikan. Kesyirikan itu namanya muhadzar minhu. Nah, kemudian hikmahnya ikhwah, kenapa dia mansub? Ya. Dia mansub karena ada fiil ihzar di awalnya. Ya, ada fiil ihzar di awalnya. Baik. Jadi ketika antum mengatakan
Al-fitnata tadi iyyaka al-fitnata itu sama dengan antum mengatakan ihzar. Ihzar itu artinya hati-hatilah. Al-fitnata. Ihzar al-fitnata. Ihzar itu kan fi'il amr ya. Hadhiru yahzaru ihzar. Dari kata tahdzir itu ya. Ya, ihzar itu artinya hati-hatilah. Al-fitnata mansub sebagai maf'ulun bi. Paham ya? Tapi kata ihzar itu dihapus. Sehingga yang tersisa apa? Al-fitnata saja. Maka ketika antum mengatakan ya akhi asyirka asyirka itu sama dengan antum mengatakan ya akhi ihzar asyirka. Paham? Taib. Itu makna dari tahdzir ini. Jadi sebenarnya ada kata ihzar. Taib. Maka dikatakan di situ fatansibu alat tahdzir. Ya. Dia kita mansubkan disebabkan adanya fiil yang dihapus tadi. Apa takdir fiil yang dihapus? Ihzar. Ya, ihzar al-asada atau ihzar al-fitnata. Baik. Wadih lahuna? Jelas ya? Nah. Lantas bagaimana i'rabnya? Ya, tidak perlu ditulis ya, lil faidah saja, untuk faidah saja. Iyaka itu i'rabnya dua kali. Ya, iya dan ka. Ya, ka itu domir ya, khitab, kaful khitab namanya. Iya itu i'rabnya sebagai maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bihi mabniyun. Ya, mabniyun ya fi mahalli nasbin. Bahwa kemudian kaful khitab. Ya, kaful khitab. Kemudian wat tahawuna wa wasyirka wal fitnata misalkan. Jadi iyyaka itu i'rabnya dua kali tadi ya. Ini maf'ulun bi ya. Maf'ulun bi dan ini namanya kaf khitab. Domir ya. Kaf itu maksudnya makum ikum itu kaf khitab. Kemudian asyirka itu i'rabnya sebagai tadi muhaddar minggu mansubun wa ala nasbihi. Kalau ini i'rabnya waw ataf ya, ini tetap i'rabnya muhaddar minggu. Ini i'rabnya huruf jar, ini isim majrur, baru kemudian syibhul jumlah fi mahalli nasbin ya, fi mahalli nasbin muhazzar minhu. Baik. Ini tahzir ya. Kalau igro tadi ya, igro tadi di kitab ini kan kita dikasih contoh tadi menggunakan indaka ya. Ya. Igro itu sebenarnya juga sama dengan tahzir, boleh langsung menyebutkan. Ya, contohnya tadi indaka Zaidan itu boleh kita hapus indakanya, langsung kita sebutkan Zaidan. Jadi kita katakan Zaidan. Artinya apa? Ya, ilzam Zaidan. Ya. Jadi kalau anak katakan misalkan asyirka ya, kemudian anak katakan ya at-tauhid at-tauhida, ada asyirka ada at-tauhida. Yang mana itu yang mana tahdir? Ya, asyirka itu tahdir apa idgham? Nah, tahdzir. Kenapa? Karena dia perkara yang buruk. Masa kita ngajak orang untuk berbuat syirik kan? Ya. Kemudian tauhid, ini igro apa tahdzir? Igro. Nah, sekarang ya karena kita sudah tahu mana igro mana tahdzir dan bentuknya sama, asyirka at-tauhida. Nah, berarti fiil yang terhapus di sini beda-beda. Ya. Kalau tahdzir tadi fiil yang terhapus apa? Ihdzar. Ya. Ihdzar. Ini fiil yang terhapus, maksudnya nggak kelihatan dia, tapi ada secara makna. Ihzar syirka. Kalau at-tauhid bukan ihzar, tapi ilzam. Nah, ilzam at-tauhid. Ini yang penting dicatat ini ya. Jadi ihzar itu fiil yang terhapus pada ya, at-tahzir, kemudian ilzam itu fiil yang terhapus pada igro. Jelas ini?
Baik. Kalau Anda katakan al-amanah, apa fi'il yang terhapus? Al-amanata. Ya, ilzam. Ya, kalau Anda katakan al-khiyanah, ilzam atau ihzar? Ihzar. Kalau Anda katakan al-bid'ata, ilzam atau ihzar? Hah? Ihzar. Nah, kalau Anda katakan al-asada, ihzar. Ya, baik. Kalau Anda sebutkan nama orang, ya bisa ilzam, bisa ihzar kalau nama orang ya. Ya, tergantung kepada makna kalimatnya nanti, sigohnya. Ya, misalkan ada orang namanya Zaid, akhlaknya buruk sekali, ya, maka kita katakan yang di situ ihzar. Ya. Kemudian ada satu orang namanya Muhammad, akhlaknya masya Allah bagus sekali, maka kita katakan ilzam. Ya, berarti tergantung kepada sigohnya nanti, kepada konteks kalimat. Baik, wadah. Nah, itu dia pembahasan kita dari babul igra wa tahdir. Jadi kesimpulan kita adalah igra itu ya, uslub untuk mengajak orang melakukan sesuatu yang terpuji. At-tahdir itu uslub untuk mewanti-wanti dan melarang orang dari sesuatu yang tidak terpuji atau buruk. Baik. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan at-tafsir. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bab at-ta'ajjub insyaallah ya. Ini masih pembahasan al-mansubat ya. Jadi kita akan pelajari apa itu ya at-tafsir. Ini tafsir bukan berarti ilmu tafsir kan ya, tapi ada pembahasan tafsir dalam ilmu nahwu. Mal muradu minhu kita akan insyaallah baca nanti di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.